Maggie. Sebenarnya senang banget ya teman-teman, karena waktu itu kan aku habis karantina 6 bulan, tiba-tiba keluar karantina harus langsung main film, happy banget. Terus puji Tuhannya dapat lingkungan syuting yang luar biasa sehatnya. Aku senang banget dapat partner yang luar biasa hebat. Mark Rama, aku suka banget dengan cara kita bonding, terus tim-tim kru di sana juga sangat-sangat helpful banget karena kita newbie juga kan, jadi butuh diarahin dan lain-lain. Terus ceritanya juga lucu banget menurut aku, bukan tipe cerita yang tuh heavy buat anak-anak remaja kalau nonton. Dan yang aku suka juga karakter kita di sini nggak terlalu yang berat dan bukan tipe romantik yang cheesy, karena di sini ada horornya, ada komedinya dan segala macem. Jadi menurut aku ini wajib banget kalian tonton. Mungkin setelah 6 bulan karantina, sempet kagok dulu nggak sih pas waktu? Sempet dong, karena aku ekspektasinya keluar dari karantina job nyanyi ya. Tiba-tiba langsung pertama kali job langsung harus ke Magelang waktu itu. Syuting berapa, 6 hari ya? 7 harian, kita semingguan di sana dan harus langsung bonding. Kita cuma reading 3 harian ya. Jadi menurut aku itu butuh waktu adaptasi dari seorang penyanyi menjadi seorang aktris. Tapi was a very great experience karena semuanya berjalan dengan lancar dan semoga hasilnya luar biasa bagus. Belajar actingnya sendiri pakai coach atau otodidak sendiri sih Kak? Kalau dulu aku itu sempat pakai coach, tapi itu waktu aku umur masih 13 tahun, sedangkan di sini aku 16 tahun kan. Tapi sebenarnya aku waktu coach cuma 2 bulanan doang sih Kak, nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Tapi setelah aku lihat proses syuting aku, ternyata actingku semakin meningkat itu karena pengalaman. Jadi mau aku les sampai bertahun-tahun juga, kalau misalnya aku nggak banyak pengalaman di syuting kayaknya nggak bakal berkembang. Jadi puji Tuhan banget, aku bersyukur banget bisa dapat experience ini gitu sih. Kalau Mark sendiri gimana untuk gabung main bareng? Bersyukur juga karena sebenarnya setiap gue dapat tawaran untuk tergabung di dalam proyek film ada insecurity karena gue tahu dasarnya gue bukan dari dunia seni peran. Jadi gue takut ada stigma dari orang kayak ini cuma main film karena baru lulus. Cuman gue memanfaatkan kesempatan, jadi judul ini datang ke gue lagi main di judul bareng Mas Agus Ringo. Mas Ringo Agus. Akhirnya gue banyak konsultasi sembari kita syuting dan Mas Ringo kasih gue banyak ilmu dari dia. Akhirnya itu yang gue aplikasikan juga selain dari karakter development bareng Maisha juga. Sebenarnya dekatnya terhadap film ini lebih kepada karena kita syuting 2022 dan gue secara fisik 2022 sama sekarang itu cukup jauh perubahannya. Jadi gue takutnya orang tidak mengenali gue secara fisik, cuman ya disclaimer aja itu gue Maka Tama dan tadi yang sempat gue bilang Dasman juga jarang ada film kayak gini karena sebenarnya core-nya adalah romcom, tapi tiba-tiba di tengah ada unsur horornya, ada mistisnya juga, tiba-tiba ada drama yang heavy. Gue inget banget ada satu scene yang kita sengaja untuk nggak ngomong, gue nggak akan kasih tahu scene-nya tentang apa, tapi kita sengaja untuk menjaga interaksi supaya saat kita action emosi itu benar-benar bisa kita deliver dengan baik. Tapi lain daripada itu, gue senang banget. Gue ngerasa ya industri film itu kalau dibandingkan industri musik, gue lebih merasa ada kerjasamanya dan kolaborasinya di industri film. Jadi gue sangat bersyukur atas kesempatan yang sampai saat ini masih gue dapetin. Rasanya seperti apa, artinya dari basicnya seorang penyanyi butuh acting sendiri? Sebenarnya gue berakar dari teater musikal. Jadi dua aspek ini digabung karena ada musiknya, ada teaternya juga. Tapi kalau sekarang gue disuruh pilih, gue sedang pengen mencari pelajaran lebih banyak di dunia seni peran. Jadi gue berharap kedepannya gue bisa dapat berkat baru lagi, bisa explore role-role yang lain di judul-judul yang baru. Amin. Amin. Tadi katanya relate sama jalan ceritanya. Itu gimana sih? Ada cerita apa gitu sampai akhirnya? Jadi gini Mbak ceritanya. Sabar ya Mas. Marja ini terlalu banyak main-main dulu. Jadi dia pacaran gak pernah serius. Tiba-tiba saat dia sudah di umur matang dan harusnya udah naik ke next step, which is ya wedding gitu, marriage ya.
ternyata dia belum bisa melepas sifat dia yang dulu, dan akhirnya dia takut kok gue ketinggalan sama orang lain ya, terus kok gue nggak bisa serius sama satu cewek saat gue pun oke, gue mau serius sama lo, gue mau setia, tapi gue nggak bisa. Nah perasaan itu yang sampai saat ini sebenarnya gue masih ada di posisi itu, dan gue rasa ini topik yang kalau laki-laki kan sebenarnya lu jangan terlalu vulnerable lah, jangan terlalu emosional lah, tapi gue rasa ini topik yang cukup jarang diangkat, tapi perlu juga, essential juga untuk bahwa ya laki-laki itu bisa punya kebingungan itu juga gitu. Mungkin yang dia dulunya nakal atau sering main-main, untuk dia tiba-tiba bisa jadi serius dan jadi laki-laki sejati gitu yang setia, proses ini yang kita angkat di film ini. Sampai sekarang masih takut apa gimana? Gue lebih ke ngumpulin pundi-pundi dulu aja supaya bisa ngasih makan anak lama. Ya benar. Oke. Cio. Yes, halo. Oke, Cio, gimana untuk series atau film? Kenapa? Series atau film? Ini film. Oke, film seperti apa untuk karakter lo nge-build karakter lo sendiri kembang? Berat banget karena karakterku namanya Samuel, ceritanya dia itu dari keluarga yang broken home. Tanpa spoiler ya menurut saya, ada bapaknya, ceritanya seorang politikus lumayan terkenal tapi tidak diakui. Samuel ini adalah seorang yang tough, yang benar-benar bertanggung jawab banget sama adiknya yang umurnya 3-4 tahun di bawahnya, masih remaja, dan juga punya hubungan sama mama yang sebenarnya sama-sama kencang karena mamanya ingin Samuel kuliah. Samuel sebenarnya anak yang smart banget tapi kritis soal pendidikan, dan dia juga kalau tadi lihat di trailernya dikit, semoga nggak spoiler, ceritanya dia suka ikut tinggi di jalanan ilegal gitu. Tujuannya bukan soal jago atau apa, tapi bisa dapetin uang buat mungkin beli sepatu buat adiknya kalau butuh sekolah atau apa. Dan suatu hari ada suatu kejadian di tempat adiknya magang, bosnya gue buron, kabur ke satu tempat di Gunung Kidul. Dari situlah ketemu sesuatu yang sama ini dia nggak pernah dapetin. Jadi karakter arc itu jelas, it's like a story of redemption for him, dimana dia akhirnya belajar bahwa kalau ada masalah tuh harus dihadapi dan dia harus tanggung jawab sama apa yang lain.